Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu ada video yang sedang ngetrend di media sosial baru-baru ini. Apa itu trennya? Tren yang baru-baru ini viral adalah 1 hari ngevlog di neraka. Mohon maaf guys. Saya melihatnya videonya rada-rada lucu sih ya. Namun ya, yang paling lucu itu adalah MUI yang ada di Konoha. MUI yang ada di Konoha mengatakan bahwa video ngevlog di neraka itu harus dikecam. Itu tidak baik, tidak bagus. Itu semacam penistaan agama. Wow, luar biasa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa MUI yang ada di Konoha ini selalu ngurusin hal yang remeh-temeh seperti ngevlog di neraka? Ya, itu kan cuma pakai AI, itu kan nggak sungguhan, itu kan cuma main-main. Ya, saya juga tidak mendukung yang bikin video parodi seperti itu ya. Tapi yang jadi permasalahan, inti daripada permasalahan ini adalah kenapa MUI mengurusi hal yang remeh-temeh seperti ini. Kenapa MUI tidak mengurusi hal-hal yang besar? Apa itu hal-hal yang besar yang terjadi di Indonesia? Apa harusnya yang diurusi oleh MUI yang ada di Indonesia? Itu yang perlu kita bahas pada video ini. Oke? Mari mas, mari kita masuk. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, salah satu alasan kenapa ada video vlog di neraka seperti itu ya, 1 hari di neraka, video-video seperti itu. Kalau saya melihat secara psikologi misalnya, atau secara antropologi, sebenarnya ini kekesalan daripada anak-anak muda. Ini bentuk daripada kekesalan daripada anak muda terhadap apa? Terhadap orang-orang atau warga Konoha yang sok si paling agamis. Terutama MUI yang ada di Konoha. Si paling agamis, si paling beragama. Tapi akhlaknya tidak menggambarkan orang yang paling beragama. Ya. Apakah MUI terlibat dalam masalah pengeboman gereja? Who know? Saya tidak akan menjelaskan di sini ya. Apakah MUI terlibat dalam tambang? Apakah MUI terlibat dalam bisnis habaib-habaib yang ada di Konoha? Ini yang perlu kita bahas pada kali ini. Ini yang perlu kita gali ya, yang perlu kita bongkar ya. Jadi menurut saya ya, menurut pandangan saya juga tidak mendukung yang dilakukan oleh orang-orang yang meng-create video AI 1 hari di neraka ya, 1 hari ngevlog di neraka. Itu saya tidak mendukung itu ya. Tapi yang jelas ya, menurut saya itu bentuk kekesalan, itu semacam kritik secara tidak langsung kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Indonesia, atau orang-orang si paling beragama di Indonesia, si paling agamis. Kalau kita korek lagi lebih dalam lagi, kenapa anak-anak muda zaman sekarang ini muak ya dengan orang-orang yang merasa si paling suci, si paling agamis? Karena di Indonesia itu kan dikit-dikit neraka. Nggak boleh ini neraka. Hukumannya neraka, dikit-dikit neraka. Selalu diancam dengan neraka. Dan karena dikit-dikit neraka, maka anak-anak muda penasaran. Ya udah deh, terlalu ludah, gua mau neraka kayak gua mau masuk surga kayak mau enggak, kayak bodoh amat. Sehingga muncullah video-video seperti itu. Sebenarnya video itu sebenarnya untuk ya meledek secara halus ya, meledek orang-orang yang dikit-dikit neraka. Oh, lu enggak takut neraka. Oh, nanti neraka. Oh, dikit-dikit haram, dikit-dikit neraka dan sebagainya. Jadi anak-anak muda kan seperti itu, enggak suka ya. Misalnya nih ya, beberapa tahun lalu pernah ya pemuka agama di Konoha mengatakan musik haram. Ya, nanti masuk neraka. Itu haram. Ya, begini haram. Vaksin haram. Ya, Visikom haram. KB haram, semua haram. Dikit-dikit haram. Nanti masuk neraka. Dia takut dengan neraka, sehingga anak-anak muda kesel. Ya udah, kalau gua masuk neraka, ya udah mending masuk neraka deh sekalian. Ya. Udah kepalang ini masuk neraka. Makanya itu sebenarnya video ejekan ya. Ya, semacam parodi untuk mengejek, semacam seni mengkritik. Kalau di Eropa zaman dulu ada seni
ukir ya. Jadi di Eropa itu pada saat abad pertengahan ya, pada saat zaman kegelapan itu sebelum Renaissance, para seniman-seniman ya, para kreator-kreator meng-create semacam patung. Jadi patung ini dijadikan untuk kritik sosial saat itu. Karena saat itu ya, orang-orang saat itu apa-apa agama, dikit-dikit agama, sama seperti di Konoha ya. Dan mereka menciptakan yang namanya patung, mohon maaf, patung tanpa busana. Itulah alasannya kenapa sering kita perhatikan di Eropa ada banyak patung tanpa busana. Ada ya, kalau saya perhatikan di taman-taman bentuk hiasan di Eropa, di Italia, di Prancis itu banyak itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka ya memungkir patung-patung tanpa busana? Itu bentuk kritikan daripada masyarakat saat itu untuk orang-orang atau pemerintah yang si paling beragama. Secara tidak langsung ya, para seniman mengatakan manusia itu terlahir tanpa agama, manusia itu terlahir tanpa sosial ini segala macam, tanpa neraka, tanpa surga dan lain sebagainya. Manusia itu terlahir apa? Terlahir ateis. Itu sebenarnya yang pengen diungkapkan oleh seniman-seniman yang ada di Eropa. Itu alasannya kenapa di sana kita banyak menjumpai ya patung-patung tanpa busana. Itu bukan tanpa alasan, ada alasan yang kuat. Dan kenapa Eropa maju? Karena mereka memulai dengan seni. Jadi saya optimis ya, di Konoha saya salut ya dengan keberanian daripada kreator, walaupun itu cuman AI ya, video-video tidak nyata. Tapi saya salut, kita mulai dari sini ya. Kalau Eropa memulai dengan seniman-seniman yang ya mengukir patung tanpa busana, di Konoha kita mulai dengan apa? Dengan AI. AI akan menghancurkan segalanya. Internet akan menghancurkan segalanya. Agama sebenarnya kalau boleh jujur ditelanjangi oleh apa? Ditelanjangi oleh internet. Internet menelanjangi semuanya. Kalau boleh fair ya, harusnya MUI itu ngurusin tentang orang-orang yang terpapar radikalisme. Ya, ada banyak kok bagian daripada MUI yang terpapar radikalisme, bahkan yang melakukan bom segala macam ke rumah ibadah Nasrani. Ada banyak kok ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu bukan dari agama kita, oh bukan dari agama kita, mereka teriak nama Tuhannya sebelum melakukan aksinya. Jangan gitu deh, jangan ngadi-ngadi ya. Jadi itu artinya ya, kalau saya perhatikan MUI yang ada di Konoha ini semacam negara di dalam negara. Siapa yang bisa ngontrol MUI coba? Nggak ada selain konten kreator. Ya konten kreator lah yang bisa mengkritik MUI. Jadi jangan gitulah, dikit-dikit penistaan, ya, bikin vlog lucu-lucuan seperti penistaan. Jadi nanti agama itu akan ditakuti, akan dibenci, akan dijauhi. Kalau kita ambil contoh misalnya, justru negara yang tidak peduli dengan agama seperti Singapura misalnya. Singapura itu kan nggak peduli dengan agama. Bahkan ya Ustadz Abdul Somad ketika mau pergi ke Singapura itu pernah ditahan ya, mau dakwah apa gimana, pernah ditahan, nggak boleh. Kenapa bisa seperti itu? Kalau saya mengatakan seperti, mungkin ada yang berpikir, oh Singapura itu benci dengan Islam, Islamofobia dan lain sebagainya. Enggak. Pastor sekalipun pernah dilarang kok di Singapura. Karena apa? Karena ajaran pastor tersebut. Ya, mereka nggak membenci agama. Bahkan agama Kristen sekalipun dilarang, pastor sekalipun dilarang. Mereka nggak membenci agama, mereka membenci ajaran. Ajaran apa? Ajaran yang menyesatkan. Ya, apakah Abdul Somad itu mengajarkan menyesatkan? Apakah dia mengajarkan jihad? Silakan tanya Singapura. Pada faktanya seperti itu, realitasnya seperti itu. Jadi kita jangan ngadi-ngadi, oh itu bukan dari agama kita, oh enggak dari agama, oh semua yang jelek-jelek enggak ada di agama kita. Enggak, ada ya. Saya mengatakan bahwa ada. Ada kok ya, agama itu sebenarnya kalau boleh jujur udah dibajak zaman sekarang. Udah dibajak, bukan seperti dulu lagi. Kalau zaman dulu agama itu ya, saya mengakui bahwa agama itu masih murni ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki akhlak dan sebagainya. Tapi zaman sekarang enggak. Agama itu sudah dibajak. Agama itu sudah banyak penumpangnya, penumpang gelapnya, ada berbagai macam sehingga kita tak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, makanya itulah alasannya kenapa negara yang terlalu fanatik berlebihan dalam beragama itu nggak maju. Ya, itu saya perhatikan. Agama bisa menghancurkan suatu negara kalau ya agama itu mengajarkan radikalisme.
Ada banyak kok ya ajaran-ajaran radikal pemuka agama di Konoha juga banyak kok seperti itu, membenci yang beda agama. Oh, jangan berteman sama yang beda agama. Oh, ini ada dalilnya dan sebagainya. Ya. Jadi agama kok mengajarkan rasis, agama kok mengajarkan kebencian. Itu yang ditentang oleh anak-anak muda. Kenapa ada vlog 1 hari di neraka? Ya udah, gua pasrah di neraka. Itu inti daripada video ngevlog di neraka itu. Jadi mohon ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, jangan dikit-dikit penistaan, dibina lah. Kalau misalnya nih yang melakukan vlog 1 hari neraka itu dibina, ya sama seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya dibina di barak militer. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi seorang gubernur, dia nggak mendendam kok, nggak memendam pembencinya, ya bahkan dompet daripada Kang Deddy Mulyadi pernah dicopet ya, kecopetan, tapi dia masih bisa kok ngobrol sama orang yang mencopet itu, pencuri itu. Jadi menurut saya orang yang beragama itu bukan dikit-dikit hukum, dikit-dikit oh ini penistaan, oh ini segala macam. Jangan seperti itu ya. Orang anak-anak muda jadi malas beragama seperti itu ya. Jadi ini pesan-pesan saya bagi boomers ya. Ya. Para boomers ya. Tolong dengarin ini. Ya, kalian jangan mengancam anak kalian tuh dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Ya saya tahu tujuan Anda itu baik ya, tapi kalau Anda mengancam dikit-dikit neraka, mereka lebih pintar, mereka lebih leluasa menguasai teknologi internet. Mereka tahu kok agama itu ciptaan manusia, tahu. Dari mana mereka tahu? Banyak kok. GPT, DeepSeek, Google segala macam. Mereka bisa cari informasi, riset kok. Ya, secara antropologi agama itu ciptaan manusia kok. Nggak ada Tuhan menciptakan agama, nggak ada. Kalian jangan mau dibohongi, nggak ada Tuhan menciptakan agama. Kalau Tuhan menciptakan agama yang mana? Masa ada 3.000 agama di dunia ini, ya cuman satu yang diciptakan Tuhan. Terus ya, yang 2.990 sekian itu buat apa? Buat pajangan gitu. Sungguh tidak masuk akal. Ya, jadi jangan ngadi-ngadi ya. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit penistaan. Jangan seperti itu. Ya. Orang-orang nanti akan menjauhi agama. Saya tahu tujuan agama itu baik, tapi agama zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda. Agama zaman dulu itu adalah agama yang murni untuk memperbaiki akhlak. Tapi agama zaman sekarang ini sudah dibajak, sudah banyak penyimpangan gelap, sudah ada ajaran radikalisme, kemudian kebencian, membenci yang beda agama, yang nggak boleh ucapin selamat Natal sebagainya, bla bla, ya, ribut ya, mumet ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Biar nggak kepanjangan durasinya, karena yang nonton video ini biasanya hanya bertahan nonton cuman 3 menit 2 menit doang, maka saya akan mengakhiri video ini dengan secepat-cepatnya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.